Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan diri lagi mungkin, nama saya Trisila Endriani dan juga di sini ada rekan-rekan saya, ada Ibu Siti Ropiah Mukhtar dan juga Ibu Nur Hayat Solihat. Hari ini saya akan berperan sebagai supervisor dan Ibu Nur Hayati sebagai coach dan Ibu Siti Ropiah Mukhtar sebagai coachee. Kami akan melakukan praktik supervisi akademik. Baik, saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Nur, senang sekali ya kita bisa ketemu lagi, Bu Nur. Hari ini yang seperti yang sudah kita rencanakan bersama bahwa saya akan mengamati proses coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Nur terhadap Ibu Siti Ropiah. Nah, Bu Nur nggak usah merasa tegang atau merasa diawasi ya, tenang saja, rileks saja, lakukan saja seperti ngobrol biasa, seperti sehari-hari biasanya, karena saya hanya ingin mencatat saja apa yang terjadi ya, apa yang sedang dibicarakan, dan untuk proses pencatatan ini saya mohon izin ya Bu Nur, mudah-mudahan Bu Nur berkenan. Ingin bertanya dulu nih sama Bu Nur, kira-kira selama proses nanti saya mensupervisi, apa sih yang ingin dikembangkan kompetensi Bu Nur dalam supervisi ini? Baik Bu, yang ingin dikembangkan dalam kompetensi pada sore hari ini, pada coaching saat ini yaitu ingin mendengarkan aktif Bu, ingin belajar mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif, oke, bagus sekali Bu Nur. Nah, selain mendengar aktif, bagian mana yang nanti yang ingin Ibu untuk saya amati? Bagian yang ingin diamati pada saat mengajukan pertanyaan Bu, mengajukan Oke. pertanyaan. Lalu bagaimana nanti penilaian Ibu terhadap apa yang akan kita kembangkan? Penilaiannya yang akan dikembangkan meliputi semua yang tadi disampaikan gitu, ingin mendengarkan aktif dan juga ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul. Kalau misalnya sekarang nih, Ibu kan ingin mendengar aktif dan juga ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu. Kalau pada saat ini dari skala 1 sampai 10, Ibu sudah berada pada angka berapa? Kalau dari skala 1 sampai 10, saya masih ada di angka 5 sepertinya, Bu. Oke, masih ada di angka 5. Nah, nanti berarti penilaian Ibu terhadap yang kita kembangkan, Ibu pengennya nanti akan muncul di angka berapa? Untuk sementara mungkin ke-8 dulu, Bu. Baik, alhamdulillah ya sudah ada peningkatan 3, mudah-mudahan bisa tercapai. Mudah-mudahan. Baik, iya. Lalu apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan? Ibu mengharapkan apa sih dari hasil supervisi kali ini? Dari supervisi kali ini untuk kompetensi diri saya sendiri, ya itu tadi ingin berusaha meningkatkan gitu, untuk bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin kalau untuk dari segi coachingnya sendiri dapat membantu coachee dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Baik, luar biasa sekali harapannya ya Bu. Semoga bisa memudahkan kita sama-sama untuk bisa mencapai tujuan kita masing-masing. Baik, kalau begitu silakan dimulai saja. Saya akan mulai mengamati ya Bu, mohon izin. Silakan Ibu Nur Hayati mulai coachingnya bersama Ibu Siti Ropiah. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Opi. Bu Nur, mohon maaf nih, saya mengganggu waktunya. Apa Bu Nur sedang tidak sibuk hari ini? Gak apa-apa Bu Opi, alhamdulillah sedang santai hari ini, sore hari ini.
Gimana nih Bu Opi? Oh iya, Ada yang terima mau? kasih Bu Nur sebelumnya. Iya, nggak apa-apa Bu Opi, mangga. Gimana Bu Opi? Begini loh Bu Nur, Ya, saya ingin cerita nih tentang masalah yang saya hadapi nih sekarang ini Bu Nur. iya. Bagaimana Bu? Iya, masalah saya itu tentang pembelajaran di kelas menghadapi anak yang kurang aktif Bu Nur. Iya. Jadi Bu Opi hari ini ingin bercerita tentang siswa Bu Opi yang kurang aktif di kelas ya Bu ya. Iya betul sekali Bu Nur. Nah, Jadi dari 27 siswa saya, ada beberapa siswa saya yang masih kurang aktif ketika kegiatan belajar mengajar. Kira-kira menurut Bu Nur, kenapa ya? oh, baik Bu. Sebelumnya Bu Opi ingin di kelas Bu Opi itu aktif gitu ya Bu ya. Iya Bu Nur. Nah, sebelumnya gini Bu Opi, sebelum dilanjutkan ke percakapan ini, di akhir percakapan ini apa yang ingin Bu Opi dapatkan dulu gitu? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dan saya bisa menerapkannya. Ya, jadi Bu Opi ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang Bu Opi apa temui ya di kelas dan ingin mencoba menerapkannya atas permasalahannya. Nah, menurut Bu Opi, Betul sekali Bu Nur. nah siswa yang aktif itu yang bagaimana Bu? Kalau menurut saya siswa yang aktif itu ketika dia pembelajaran, ketika saya menerangkan dan tanya jawab, dia ikut serta partisipasi menjawab ketika saya tanya. Lalu ketika berdiskusi kelompok, dia ikut berkolaborasi bersama teman-temannya, dia aktif untuk mengerjakan tugas dengan teman-teman yang lain. Dan juga ketika bermain games atau kegiatan apapun yang dilakukan di kelas, dia ikut partisipasi Bu Nur. Baik. Jadi Bu Opi itu ingin menurut Bu Opi bahwa siswa yang aktif itu selalu mengikuti kegiatan yang ada di kelas ya Bu ya. Ketika Iya bermain Bu, betul game sekali. ikut, ketika ada pertanyaan ikut menjawab gitu ya. Nah, menurut Bu Opi, apakah ada kendala supaya siswa Bu Opi itu apa belajar aktif gitu Bu? Adakah kendalanya? Kalau yang saya lihat, dia itu memang tidak memiliki rasa percaya diri. Jadi ketika dia akan melakukan sesuatu, dia takut apa yang dilakukannya itu salah. Jadi akhirnya dia lebih banyak menarik diri dan merasa tidak percaya diri ketika baik menjawab soal atau ketika kerja kelompok. Akhirnya saya harus terus memotivasi. Oh iya baik Bu. Jadi ada siswanya menurut Bu Opi itu kurang aktif ya Bu ya, kurang aktif karena kurang percaya diri ya. Iya betul Bu. Nah, yang akan dilakukan oleh Bu Opi supaya anaknya bisa percaya diri bagaimana Bu? Uh, Sebetulnya banyak hal yang saya lakukan, tapi untuk mungkin kedepannya saya akan lebih mencari ice breaking di awal pembelajaran yang lebih membuat dia akan terstimulus dengan kegiatan yang saya lakukan. Lalu saya juga mencari metode juga strategi untuk menarik anak tersebut agar dia mau untuk mencoba. Oh baik ya Bu ya. Jadi akan baik ya Bu ya. Jadi Ibu akan melaksanakan ice breaking dan mencari metode-metode lain yang akan Ibu lakukan supaya anak tersebut ikut aktif ya Bu ya. Nah, kalau di kelas Ibu sendiri, kalau dinilai ada di level berapa nih murid yang aktif di kelas Ibu itu? Kalau dinilai dari 1 sampai 10. Kalau menurut saya ada di level 8 Bu. Ada di level 8 ya, berarti sudah bagus. Ya. Ciri-cirinya bagaimana Bu di kelas Ibu?
Karena siswa aktif itu ya tadi yang sudah saya utarakan, seperti dia mau mengikuti kegiatan, aktif menjawab soal ketika saya lontarkan pertanyaan, dia juga mau turut serta ketika berkolaborasi mengerjakan tugas kelompok, lalu dia juga aktif ketika pembelajaran, dan tidak usah untuk kita beritahu bahwa apa sih yang harus dia lakukan, karena sebetulnya instruksi saya sudah memberikan dengan sangat jelas gitu, Bu Nur. Ya, Bu. Baik. Nah, dengan sebetulnya kondisinya sudah aktif ya, Bu, tapi misal ada beberapa yang belum aktif. Iya, betul, Bu Nur. Nah, dari kondisi ini, Bu Opi ingin melihat murid-murid Bu Opi itu menjadi level berapa gitu, Bu? Kan ada yang tidak aktif. Nah, supaya Kalau boleh sih lebih lengkap, Bu Nur. Jadi saya ingin naikkan di level 10, Bu Nur. Agar lebih apa namanya, porsinya lebih lengkap ya. Iya, iya. Baik, Bu. Tadi sudah disebutkan ya, Bu, ya, akan melakukan ice breaking dan kemudian menggunakan metode-metode yang lain. Barangkali ada yang lain lagi, Bu, apa yang akan digunakan? Saya akan mencari beberapa media yang akan dijadikan apa namanya, pembelajaran untuk anak yang kurang aktif tersebut. Baik, jadi mencari media lagi ya, Bu, ya. Yang akan dilakukan yang mana dulu, Bu? Melakukan ice breaking dulu atau yang mungkin yang awal sekali lebih ke ice breaking yang menarik buat anak tersebut. Walaupun saya juga sering melakukannya, namun mungkin saya nanti akan menyesuaikan ice breaking saya yang akan menarik minat anak tersebut, yang sesuai dengan kebutuhannya, yang berpihak kepada murid juga, Bu Nur. Ya, baik, Bu. Alhamdulillah ya. Kemudian rencana Ibu kedepannya bagaimana, Bu? Rencana yang akan saya lakukan, Prosesnya bagaimana? saya akan membuat media pembelajaran juga yang sesuai, seperti misalkan saya penggunaan games, di mana siswa di kelas itu akan lebih interaktif untuk pembelajaran, karena saya lebih suka melakukan pembelajaran itu di mana siswa-siswa itu lebih banyaknya bergerak daripada diam, begitu, Bu Nur. Jadi ketika saya menghadapi siswa yang kurang aktif, di situ saya harus menggali potensi dan menggali apa sih yang kurangnya dari pembelajaran yang saya lakukan, Bu Nur. Alhamdulillah ya, Bu, ya. Kemudian, Bu, komitmen yang akan Ibu lakukan bagaimana, Bu, ke depannya? Mungkin komitmen yang akan saya lakukan, saya akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan juga berpihak pada murid, dan juga akan membuat murid-murid saya menjadi lebih aktif. Dan itu tidak hanya di 80% siswa saya, tapi keseluruhan dari siswa saya bisa mengikuti pembelajaran dengan aktif. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan tercapai ya, Bu, ya. Nah, kemudian adakah dukungan yang Ibu butuhkan? Ya, Bu, sangat butuh sekali. Saya membutuhkan dukungan pertama dari kepala sekolah, terutama ya ketika saya menerapkan pembelajaran, baik metode atau apa. Mungkin saya juga berkonsultasi dengan kepala sekolah, dan saya juga butuh dukungan dari rekan sejawat. Ketika saya melakukan pembelajaran tersebut, saya juga meminta umpan balik dari rekan sejawat saya, di mana apa yang saya lakukan, apakah sudah sesuai atau kekurangannya apa yang harus diperbaikinya. Iya, baik ya, Bu, ya. Semoga dapat terrealisasi dengan baik ya, Bu, ya. Iya, Bu Nur. Satu nuhun sekali, Bu Nur, atas doanya. Nah, Bu Opi, untuk melaksanakan komitmen yang tadi Ibu sebutkan, apakah ada kendalanya? Kalau untuk melaksanakan komitmen saya, mungkin beberapa hal ketika saya menggunakan media pembelajaran seperti internet di sekolah ya, mungkin beberapa kendalanya yaitu jaringan internet ya, kadang
suka putus-putus gitu Bu Nur. Jadi mau tidak mau saya harus menyiapkan media itu dari rumah Bu Nur. Ya, baik Bu. Nah, Bu Opi, sekarang ada di sesi akhir percakapan nih. Setelah Ibu Opi bercerita sampai saat ini, apa yang Bu Opi dapatkan dari cerita hari ini? Alhamdulillah setelah saya bercerita kepada Bu Nur tentang masalah yang saya hadapi, saya bisa lebih lega. Saya juga bisa menemukan, apa yang harus saya gali, hal apa yang harus saya lakukan. Dari pertanyaan-pertanyaan yang Bu Nur lontarkan kepada saya, di situ saya jadi banyak berpikir tentang permasalahan yang saya hadapi, Bu Nur. Terima kasih banyak atas waktunya ya, Bu Nur. Sama-sama Bu Opi, terima kasih juga sudah mau bercerita ya Bu Opi ya. Sama-sama Bu Nur, hatur nuhun buat waktunya. Saya sudah mengganggu istirahatnya. Salam sehat dan bahagia Bu Opi. Sami-sami Bu Nur. Terima kasih banyak. Iya, baik. Alhamdulillah sudah selesai ya Bu Nur. Sudah Bu. Kayaknya seru banget ini mengcoaching ini seperti sedang melihat podcast ya, karena saking serunya. Nah, baik Bu Nur, izinkan saya untuk memberikan umpan balik ya Bu Nur. Jadi setelah saya tadi amati dan saya juga mencatat beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan, dan saya juga ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Nur ya. Bagaimana Ibu menilai diri sendiri dalam performa tadi melakukan coaching dari kompetensi yang tadi awal Ibu ingin lakukan? Kalau menilai diri sendiri yang kompetensi yang ingin diharapkan, bahwa tadi itu yang diharapkan itu ingin mendengarkan aktif ya Bu ya? Ya, betul. Saya mungkin mencoba berusaha mendengarkan aktif Bu, tapi mungkin saya sendirinya juga apa ya, untuk saya pribadi belum terlalu bagus gitu Bu. Oke, apa yang membuat Ibu merasa bahwa Ibu belum begitu bagus dalam mendengar aktif? Sebetulnya kalau mendengarkannya sendiri saya mencoba fokus gitu Bu, tapi ketika mungkin beralih ke pertanyaan yang selanjutnya asa gimana gitu ya Bu ya. Asa gimana? Butuh ini ya, benang merah untuk melanjutkan mungkin ya? Ya, mungkin seperti itu Bu. Iya, baik. Kalau boleh saya menyampaikan pengamatan saya ya, Bu Nur. Tadi sebetulnya walaupun Bu Nur merasa belum bagus dalam mendengar aktif, sebetulnya Bu Nur sudah aktif bertanya dan juga sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Opi dengan seksama gitu, sehingga Bu Nur bisa kembali menanyakan ulang, kembali mengkonfirmasi gitu ya. Dan Bu Nur juga tidak menghakimi apa yang sudah Bu Opi sampaikan, walaupun tadi Bu Opi menyebutkan kendalanya apa dan berusaha untuk mencari solusinya sendiri gitu. Lalu Bu Nur juga tadi sudah mengapresiasi ya apa yang sudah dicapai oleh Bu Opi, langkah-langkahnya gitu. Dan menurut saya Bu Nur sudah banyak bertanya kok dan sudah ramah juga. Jadi kayaknya kalau semua rekan sejawati yang di coaching sama Bu Nur akan merasa nyaman gitu ya. Lalu saya juga mengamati tadi saat Ibu melakukan coaching itu sangat sesuai dengan alur Tirta ya, di mana Ibu sudah bertanya tentang tujuannya apa sih coaching kita hari ini, lalu mengidentifikasi masalahnya Bu Opi, apa yang ditemukan dari masalahnya Bu Opi, apa yang dirasakan gitu. Lalu Bu Nur juga sudah menanyakan rencana kedepannya apa sebagai rencana aksinya Bu Opi, lalu tanggung jawabnya nanti gimana gitu ya, ketika sudah tercapai atau belum tercapai akan seperti apa, seperti itu. Dan Bu Nur juga sudah melakukan coaching dengan rasa ya, yaitu menerima tadi ya, receive, lalu appreciate, menghargai, memberikan sebuah penerimaan gitu, lalu memberikan kesimpulan ya, summarize, dan juga asking atau bertanya yang tadi yang berbobot tadi gitu. Walaupun misalnya Bu Nur belum merasa sudah baik, tapi menurut saya itu sudah baik. Lalu walaupun demikian, saya melihat hal lain yang bisa dikembangkan nih oleh Bu Nur berkaitan dengan tadi ya, selain mendengar aktif, mungkin nanti yang bisa Bu Nur tingkatkan adalah mencari pertanyaan yang berbeda gitu. Pertanyaan itu bukan hanya bisa kita tingkatkan misalnya
yang berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, atau kita juga bisa bertanya hal yang berbeda gitu. Misalnya ketika kita di awal bertanya tentang apa, nah kelanjutannya kita tidak perlu bertanya tentang apa lagi, melanjutkan yang apa tadi, tapi kita bisa langsung ke yang lebih berat, misalnya bagaimana gitu ya, atau misalkan memberi contoh-contoh gitu, memberi contoh-contoh analogi-analogi sehingga itu bisa membuat rekan coachingnya menjadi lebih tertantang untuk berpikir lebih kritis gitu ya dalam menjawab. Lalu pendapat Ibu bagaimana nih dari yang sudah tadi dilakukan? Apakah ada perkembangannya atau misalnya ada yang harus dikembangkan lagi? Bagaimana Bu? Yang harus dikembangkan, eh, mungkin untuk saya pribadi ya Bu ya, merasa ya tadi pertanyaannya itu kurang berbobot, dan mungkin Iya. dan setelah mendapatkan penjelasan dari Bu Lala, saya juga ada pencerahan gitu Bu, bahwa pertanyaan-pertanyaannya itu bisa saja yang lebih berbeda gitu dengan pertanyaan seperti yang tadi sudah disebutkan, seperti bagaimana gitu, supaya coachingnya itu lebih kritis lagi gitu dalam mencari penyelesaian dalam permasalahan yang sedang dihadapi. Ya, baik. Untuk tindak lanjut ke depannya, untuk bisa Ibu memperoleh atau menggali atau memancing supaya Ibu bisa mengajukan pertanyaan berbobot, apa Bu tindak lanjut dari Ibu? Apa langkah-langkah? Tindak lanjutnya supaya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, Dengan lebih cara apa? yang pertama harus banyak berlatih lagi ya Bu ya, banyak berlatih lagi, kemudian mendengarkan mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach, dan juga harus lebih terbuka lagi gitu Bu. Oke, bagus sekali ya Bu Nur. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Kalau boleh tahu mulai kapan nih mau melaksanakan tindak lanjut ini? Memulainya mau mulai kapan? Cepatnya Bu. Secepatnya, mulai besok? Iya, dan di mana nih pertama kalinya misalnya Bu Nur ingin melakukan latihan ini, kan sebetulnya ketika kita melakukan latihan tidak harus dengan rekan sejawat ya, bisa kita lakukan dengan anak didik di sekolah, bahkan dengan anak kita sendiri melakukan coaching gitu ya. Nah, di mana nih tindak lanjut pertama yang akan Bu Nur coba untuk tingkatkan? Apakah di sekolah, apa di rumah, atau di mana? Untuk yang lebih mudahnya, karena lebih banyak interaksi dengan peserta didik Bu, dengan anak-anak, lebih mudah sepertinya untuk diterapkan di sekolah gitu Bu, lebih memungkinkan gitu. Baik Bu Nur. Nah, kira-kira nih siapa yang bisa membantu supaya tindak lanjut ini bisa terrealisasi Bu Nur? Yang bisa membantu supaya terrealisasi, yang pertama peserta didiknya sendiri ya, yang nanti akan dijadikan sebagai coach gitu. Dan selanjutnya sepertinya akan meminta rekan sejawat juga gitu Bu, untuk berlatih bagaimana ketika saya menjadi coach gitu, supaya ada yang yang mengamati dan akhirnya menjadi refleksi buat saya sendiri, supaya tidak kaku gitu Bu. Karena untuk saya pribadi masih merasa kaku gitu Bu, ketika mencoba berlatih coaching ini. Iya, mungkin biar nggak kaku bisa juga belajar stretching ya. Tapi stretchingnya dalam komunikasi mungkin ya, bukan stretching hanya dari badan saja. Karena memang ketika kita melakukan coaching itu antara body, mind, and soul-nya memang harus bersatu gitu ya. Baik Bu Nur, terima kasih banyak ya Bu Nur. Sebelum saya tutup nih, terakhir apa yang Ibu dapat dari sesi ini? Yang didapat dari sesi ini banyak sekali ya Bu ya. Karena di sesi ini selain saya merefleksi diri, juga ada Bu Lala yang menjadi observer saya ketika menjadi coach. Jadi ketahuan gitu sebetulnya apa yang sudah baik dan apa yang sebetulnya harus ditingkatkan lagi.
Ya, alhamdulillah ya berarti proses dari supervisi akademik ini bisa menjadikan bahan refleksi ya Bu Nur untuk Bu Nur khususnya dan juga untuk Bu Siti Ropia mungkin ya tadi di Koci ya dan juga untuk saya pribadi ini jadi saya juga bisa belajar tadi ketika Bu Opi punya masalah dengan anak yang tidak aktif gitu ya gimana caranya biar mereka bisa aktif dan juga Bu Nur memberikan menggali ya supaya Bu Siti Ropia juga bisa menemukan solusinya sendiri. Baik, alhamdulillahirobbilalamin sudah selesai sesi untuk supervisi akademik kita kali ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.